يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwati wa akhwati azinallahu wa iyyakum jami'an. Sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat fajar menyingsing di ufuk timur, benang-benang putih di kaki langit seakan menyambut iring-iringan gema takbir, tahlil dan tahmid yang sedang berkumandang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kedatangan fajar seolah-olah memberitakan kepada kita bahwa masa-masa yang penuh kenikmatan telah hilang oleh silih bergantinya siang dan malam. Berapa banyak pergantian waktu telah memisahkan harta dari pemiliknya. Ketika itu jadilah dunia yang telah mereka pinang seperti bayang-bayang. Saat ia datang ternyata membawa sejuta duka dan kebimbangan. Ketika ia menghilang, yang tersisa hanyalah penyesalan dan panjangnya angan-angan. Sungguh kematian tidak mengenal belas kasihan. Ia telah menghapus keindahan rupa sejelita, memenjarakan orang-orang yang bodoh karena kelalaiannya, dan tidak pula kasihan kepada orang-orang yang berilmu yang beramal dengannya. Hari yang berlalu adalah perbuatan, hari ini adalah amalan, dan hari esok di dunia ini hanyalah angan-angan. Siang dan malam laksana fase-fase yang mengantarkan kita menuju gerbang kematian. Seorang mencintai kehidupan, namun hidup yang panjang dalam kemaksiatan adalah belenggu penderitaan. Maka janganlah menunda kebaikan, karena penundaan itu hanyalah bagi hati yang dipenuhi kelemahan. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kita kembali berada di hari yang mulia, yang merupakan salah satu bulan mulia dalam Islam. Di awalnya terdapat hari-hari yang penuh kemuliaan. Padanya ada amalan-amalan mulia, saum Arafah, haji ke Baitullah, ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan dan sebagainya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang memperhatikan dan berusaha memperoleh kemuliaan dan keberkatan hari-hari ini. Yang pertama kaum muslimin, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan 10 bulan Zulhijjah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi subhanahu wa la ahabba ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashar fa'kthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid." Tidak ada hari yang lebih agung dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala jika amalan soleh dikerjakan di dalamnya daripada 10 hari ini. Maka perbanyaklah tahlil, perbanyaklah takbir dan tahmid pada hari-hari tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashar." Qalu walal jihad fi sabilillah. Qalu walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada hari di mana amal soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini. Para sahabat bertanya, termasuk pula jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Beliau bersabda, termasuk pula jihad fi sabilillah, kecuali seorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali darinya sedikit pun. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua kaum muslimin adalah
haji ke Baitullah. Kita lihat hari ini seluruh kaum muslimin setelah melaksanakan wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Hari ini adalah hari nahar. Mereka berkumpul di Masjidil Haram. Haji Baitullah merupakan ibadah yang sangat mulia. Dalam agama Islam merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa siyam Ramadan wa hajjil bait." Agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan beliau Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, saum di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Salat kaum muslimin di 3 masjid, yang 2 di antaranya adalah di negeri kita, kerajaan Saudi Arabia, Masjid Nabawi dan Masjid Baitullah, Masjid Baitul Haram yang di Mekah. Tiga masjid yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah masjid utama yang ada di muka bumi, di mana keutamaan kita solat di dalamnya. Solat kita di Masjidil Haram seperti sabda Rasulullah SAW, "Annaha fil Masjid Haram bimi'ah alfa salah." Solat di Masjid Haram sama dengan 100.000 kali solat dibandingkan dengan masjid lain. Tentang Masjid Nabawi, Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu fi masjidihi khairun min alfi salah fi ma siwa illal Masjidil Haram." Salat di masjidku lebih daripada 1000 kali salat di selainnya kecuali di Masjid Haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan keutamaan salat di Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, Rasulullah SAW katakan, "Annaha bi khamsati salat," sebanding dengan 500 kali salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga kaum muslimin, hari An-Nahar, yang sekarang kita berada di tanggal 10 Zulhijjah. Ini dinamakan dengan hari Nahar, yaitu hari penyembelihan. Hari ini adalah hari yang paling utama dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan kaum muslimin melalaikan dan lupa untuk meraih berbagai kemuliaan dan keutamaannya. Padahal sebagian ulama berpendapat bahwa hari itu adalah hari yang paling afdal, yang paling utama dalam setahun. Secara mutlak termasuk juga lebih afdal daripada hari Arafah. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, sebaik-baik hari di sisi Allah adalah hari An-Nahar, dan dia adalah hari Haji Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, Nabi SAW bersabda, "Inna a'zamal ayyam indallah yaumun nahar wa thumma yaumul qar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar, hari ini, dan besok, yaitu dinamakan dengan hari Al-Qar. Apa itu hari Al-Qar? Hari Al-Qar adalah ketika berada di Mina, yaitu hari ke-11 bulan Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Adha yang berbahagia, mutiara kisah pengorbanan cinta, beberapa kisah, beberapa faedah yang dapat kita petik dari pelaksanaan Idul Adha yang kita laksanakan pada hari ini. Sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa patuh terhadap segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, walaupun berkaitan dengan diri sang anak yang amat dicintainya. Tak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya untuk menjalankan perintah tersebut. Ini tentunya menjadi teladan mulia bagi kita semua dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan selalu berpegang kepada kebenaran, serta tidak pernah meninggalkan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fil Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara mutiara kisah Nabi kita Ibrahim alaihissalam dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah pelajaran bagi kita selaku orang tua. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berhasil memposisikan dirinya sebagai gambaran dari generasi tua yang bijaksana. Gambaran generasi tua yang berhasil menempatkan generasi penerusnya menjadi sahabat dan menyelesaikan setiap bentuk persoalan, dan pandai menghargai potensi yang tumbuh dalam diri generasi muda. Inilah yang kemudian diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat As-Saffat ayat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Melalui ayat ini kaum muslimin, kita yang semua yang hadir di sini diingatkan kembali tentang nilai dialog yang diajarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail dalam membangun kebersamaan dengan anak sewaktu-wayangnya. Nilai dialog ini adalah kekuatan yang menggantarkan setiap anggota keluarga, membangun nilai-nilai kepercayaan satu dengan lainnya. Nilai dialog dengan sendirinya menjadi bagian dari kekuatan tauhid. Generasi Ibrahim dan Ismail adalah cermin dari generasi tauhid, generasi yang hanya mengakui bahwa hanya Allah semata yang maha besar dengan segala kebesaran dan keagungannya. Nabi Allah Ibrahim karena berhasil menampilkan diri menjadi pribadi yang saleh, maka tidak mengherankan jika di kemudian hari lahir generasi-generasi unggul yang mewarisi kesalehan dari sang ayah. Inilah gambaran nyata bahwa manakala seorang ayah atau seorang ibu menginginkan anak-anak mereka menjadi generasi yang soleh dan solehah, maka sudah barang tentu mereka pun harus mampu memposisikan diri menjadi ayah dan ibu yang soleh dan solehah bagi anak-anaknya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan cermin bagi para orang tua dalam perkara pendidikan dan agama anak cucu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Ibrahim telah mewasiatkan kalimat itu kepada anaknya. Demikian pula Nabi Ya'qub alaihissalam. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini bagi kalian, maka janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam." Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam tak segan-segan berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesolehan sang anak dan cucunya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku beserta anak cucuku orang-orang yang selalu mendirikan salat. Wahai Rabb kami, kabulkanlah doa kami. Ibrahim ayat 40. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, birrul walidain. Kita lihat perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengandung pelajaran berharga bagi para anak, karena beliau adalah seorang anak yang amat berbakti kepada kedua orang tuanya, selalu menyampaikan kebenaran kepada mereka dengan cara yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budish syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliyya."
Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak pula dapat melihat dan menolongmu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian dari ilmu yang tidak datang kepadamu, jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Allah, Zat yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa engkau akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Pemurah, maka engkau akan menjadi kawan bagi syaitan." Maryam 42 dan 45. Ketika sang bapak menyikapi dengan keras, seraya mengatakan sebagaimana dalam ayat, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim, ya Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya." Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti dari menasihatiku, niscaya kamu akan aku rajam, dan tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Maryam 40. Maka dengan tabahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjawab, "Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya." Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku meminta ampun bagimu kepada Rabbku, sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan ingatlah dialog Nabi Ibrahim dengan sang putra Nabi Ismail alaihissalam. Seperti yang kita bacakan di ayat tadi, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Demikianlah seyogianya seorang anak kepada orang tua, selalu berupaya memberikan yang terbaik di masa hidupnya, serta selalu mendoakannya di masa hidup dan juga sepeninggalnya. Jadilah Nabi Ismail yang memiliki karakter santun dan penuh wibawa di tengah-tengah pergaulan kaum muda yang mulai kering dari nilai-nilai sopan santun dalam bahasa maupun tutur kata. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bimbingan untuk para istri, para ummahat, wal akhwat, aznillahu wa yakunna jami'an. Perhatikan kisah Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar. Apa yang dapat kita petik? Perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengandung pelajaran berharga bagi para suami dan istri, agar selalu membina kehidupan rumah tangganya di atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini tercermin dari dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya bernama Hajar, ketika Nabi Ibrahim membawanya beserta anaknya ke kota Mekkah yang masih tandus dan belum berpenghuni atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kemudian Ibrahim membawa Hajar dan sang putra Ismail dalam usia susuan menuju Makkah dan ditempatkan di dekat pohon besar di atas bakal calon sumur Zamzam, di lokasi bakal Masjidil Haram. Ketika itu Makkah belum berpenghuni dan tidak memiliki sumber air, maka Ibrahim menyiapkan satu bungkus kurma dan satu kirbah kantong air. Satu bungkus kurma dan satu kirbah kantong air. Kemudian ditinggalkanlah keduanya oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, ibu Ismail pun mengikutinya seraya mengatakan, diikuti oleh Hajar, Nabi Ibrahim yang berjalan meninggalkan keduanya. Apa kata Hajar kepada suami yang tercinta? "Wahai Ibrahim, wahai suamiku, hendak pergi ke mana engkau? Apakah engkau meninggalkan kami di lembah ini yang tak berpenghuni ini?" Dia ulang kata-kata tersebut. Nabi Ibrahim tidak menoleh kepadanya, tidak menoleh ke belakang, hingga berkata Hajar, istrinya, kepada suaminya, "Apakah Allah yang memerintahkan berbuat seperti ini?" Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? "Iya." Maka dengan serta-merta Hajar mengatakan, "Kalau begitu Allah tidak akan menyengsarakan kami. Kalau begitu Allah tidak akan melalaikan kami." Kemudian Hajar kembali ke tempatnya semula. Lihat dalam Sahih Bukhari. Allahu Akbar,
Allahu akbar, lillahil hamd. Kisah ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kehidupan seorang ibu rumah tangga. Dan di antara mutiara itu adalah yang pertama, kepatuhan Siti Hajar kepada suami dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ibu-ibu, para ummahat sekalian, di suatu negeri yang gersang, yang tidak berpenghuni, ditinggalkan hanya satu bungkus kurma dan satu kirbah, satu minuman. Ditinggalkan kepatuhannya kepada suami dan kepatuhannya kepada Allah. Dia tinggalkan semuanya dan dia pasrahkan semua itu. Kalau itu bentuk ketaatan kepada Allah, mereka lakukan. Yang kedua, sikap qanaah, menerima apa adanya. Seorang istri menerima keadaan suaminya. Apapun keadaan suaminya. Lihat Siti Hajar alaihissalam, dia tidak menuntut banyak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun dia seorang nabi yang memiliki kuasa untuk memintakan ampun kepada Allah, meminta rezeki, tapi dia penuh dengan qanaah, menerima apa adanya. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan tawakal pada diri Hajar, yang dia semuanya pasrahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah senantiasa berusaha dengan keikhlasan, tanpa putus asa, guna memberikan hal yang terbaik untuk generasi mendatang. Wahai ummahat, para ibu dan istri-istri yang solehah, jadilah Siti Hajar yang dari rahimnya terlahir generasi soleh, setangguh Ismail karena didikan dan tampilannya. Sosok pendidikan sehebat Siti Hajar. Jadilah pelanjut Siti Hajar yang benar-benar memahami apa arti dan makna peran ibu dalam menjadikan komunitas sebagai basis awal lahirnya kualitas sumber manusia yang cerdas, beriman dan tangguh. Untuk generasi muda dan remaja yang saat ini hadir di tempat ini, munculkan semangat dan kekuatan Ismail di zaman ini. Jadilah generasi pendobrak yang memiliki prinsip hidup yang kukuh di jalan takwa, bukan generasi latah yang menjadi korban situasi dan kondisi, dan bukan generasi yang mudah terombang-ambing kemana angin berhembus. Jadilah Ismail baru yang mewarisi semangat tauhid dan keteguhan diri dalam menerima semua titah perintah Allah, sekalipun nyawa adalah taruhannya. Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran bagi para da'i ilallah, bagi kita para duat, para penyeru manusia ke jalan Allah. Perhatikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hendaknya kita membangun dakwah yang diemban di atas ilmu syar'i. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwai ayahnya dan juga kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi man lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian dari ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Dan demikianlah sesungguhnya jalan dakwah yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah di jalan Allah di atas ilmu, demikian pula orang yang mengikuti jejakku. Maha suci Allah, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Para dai hendaknya berupaya menyampaikan kebenaran yang diketahui secara utuh kepada umat, serta memperingatkan dari segala bentuk kebatilan dari para pengusungnya. Kemudian bersabar dengan segala konsekuensi yang dihadapinya. Hal ini apa yang dikisahkan oleh Allah di dalam firman-Nya surat Al-Ankabut. Dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah semata dan bertakwalah kalian kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui sesungguhnya apa yang kalian ibadahi selain Allah itu adalah berhala, dan kalian telah membuat dusta. Sesungguhnya yang kalian ibadahi selain Allah itu tidak mampu memberi rezeki kepada kalian, maka mintalah rezeki itu dari sisi Allah dan beribadahlah hanya kepadanya serta bersyukurlah kepadanya.
hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan, dan jika kalian mendustakan maka umat sebelum kalian juga telah mendustakan, dan kewajiban Rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan seterang-terangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwati wa akhwati, azillahu wa yakum jami'an. Di tengah-tengah suasana kurban, di antara takbir, tahlil dan tahmid, di sisi mereka yang kaya dan berada, kita mendengar gelak tawa riang sang anak. Kita melihat senyum kebanggaan. Kita melihat tatap lugu tak berdosa yang sedang menghamburkan uang membeli mainan sebagai ungkapan kegembiraan. Hari ini di antara ibadah kurban, di antara keceriaan anak orang berada, di antara kesenangan dan kebahagiaan kita yang berkumpul bersama keluarga, handai tolan dan karib kerabat, cobalah sejenak kita bertafakkur, kita merenung, lihatlah dengan mata hati kita akan penderitaan saudara-saudara kita yang jauh dari sisi kita. Hari ini mungkin ada di antara kita yang dicoba dengan kehilangan orang-orang yang kita cintai, orang tua yang kita muliakan telah tiada, suami yang menjadi pemimpin pun telah berpulang, istri tempat curahan perasaan telah mendahului kita menghadapnya, anak-anak yang menjadi buah hati permainan telah dipanggil, sanak keluarga kita entah di mana, harta dan kedudukan pun sudah tak punya. Semua ini menuntut adalah ujian kesabaran, dan jika ujian itu, maka lihatlah di negeri-negeri jauh yang hari ini saudara-saudara kita penuh dengan penderitaan, beregang nyawa, yang masih mempertahankan nilai-nilai Islam di dalam jiwanya, nilai tauhid, diuji mereka, dibunuh, diluluhlantakkan rumah-rumah mereka, sehingga tidak ada waktu yang aman mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diintimidasi, dibayang-bayangi dengan kematian. Bayangkan untuk melaksanakan sholat subuh saja mereka siap untuk menghadapi kematian. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini di tempat yang begitu asing dan menyedihkan, dengan linangan air mata kesedihan mereka memandang anak-anak yang tidak dapat lagi tersenyum menyambut hari Idul Adha seperti yang kita rasakan hari ini. Ini sebahagian kecil dari derita anak-anak negeri kita ini. Apakah kita sabar menghadapi penderitaan itu? Ingatlah jika hari ini giliran mereka, tapi mungkin suatu saat tiba pula giliran kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Di hari raya Idul Kurban ini, entah berapa di antara mereka yang telah menjadi kurban dendam permusuhan. Lihatlah berapa bayi yang terkulai tanpa dosa, berapa ibu yang telah menjanda. Lihatlah berapa anak yang telah menjadi yatim dan terbiar. Langkah mereka untuk masa depan terhenti, pandangan mereka untuk kebahagiaan menjadi kelam, harapan mereka tentang perdamaian terhalang dendam. Di hari raya kurban ini, lihatlah si yatim yang papa, tercermin pada kali yang berlumpur, duduk di atas batu hitam, dengan pandangan hampa, sehampa masa depannya. Dengan derayan air mata dan tangis tanpa suara, mereka melihat anak orang-orang kaya bergembira. Lihat pula sang bayi menggigil kelaparan dan kedinginan. Mereka menangis tak hentinya menanti tangan sang ibu menyuapi makanan. Mereka menanti selimut kasih dan sayangnya untuk menghilangkan kedinginan. Akankah kita terus membiarkan mereka dalam penderitaan yang tidak mereka mengerti? Akankah kita terus membiarkan mereka dalam harapan tak bertepi? Tak ingatkah kita meraih tangan mungil yang menderita itu, kemudian membimbing dan menuntunnya di atas jalan kebajikan untuk dapat merubah penderitaan menjadi suatu kemuliaan. Hari ini mereka mungkin bayi-bayi yang lain, mereka mungkin anak-anak yang lain, yang miskin itu entah siapa, dan yang menderita itu tidak kita kenal. Siapakah yang menjadi janda, siapakah yang terbiar, hari ini mungkin bukan dari keluarga kita, tapi esok, lusa atau hari mendatang, mungkin musibah dan ujian ini menimpa kita dan keluarga kita. Di hari raya Idul Kurban ini, lihatlah penderitaan si miskin yang menjadi kurban permusuhan dan dendam. Jika dulu mereka hanya memiliki sebuah gubuk tempat berlindung dari terik matahari dan hujan, tapi kini semuanya telah hangus dibakar dendam. Semua telah hancur ditindas permusuhan. Kini lihatlah yang menjadi atap rumah mereka, bumilah yang menjadi lantainya. Mereka dahaga dalam ketakutan,
namun hanya air mata yang menjadi minuman. Mereka lapar dalam pelarian, namun hanya penderitaan menjadi makanan. Hari ini, di hari raya kurban ini, mungkin mereka masih mampu berdiri, rukuk dan sujud, sebab mereka masih memiliki kekuatan iman dan kesabaran. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, dengan rahmat-Mu kami bersimpuh, memohon ampun dari segala dosa dan kelalaian, dosa penghambaan kami kepada nafsu dan dunia, dosa penghinaan kami atas sunnah Rasul-Mu, dosa kelalaian kami mempelajari dan mengamalkan tuntunan-Mu, dosa kami yang menjadikan agama-Mu sebagai kelalaian dan permainan. Jika tidak dengan ampunan-Mu ya Allah, niscaya kami tidak akan selamat dari kemurkaan-Mu. Ampunilah kami ya Allah, yang selama ini tidak berterima kasih kepada kedua orang tua kami, yang selama ini kami menelantarkan dan membiarkan mereka, yang telah menghardik dan menghina mereka dan menghambakan mereka. Tunjukkanlah kami ya Allah, jangan biarkan kami dalam kedurhakaan yang menghinakan ini. Ya Allah, ya Allah, sirnakanlah dendam dan permusuhan di dada-dada kami. Kini kami sadar ya Allah, bahwa dendam dan permusuhan telah merenggut kedamaian dan persaudaraan kami. Ya Allah, bersihkanlah tangan-tangan kami dari kotoran darah kebencian. Berilah ketenangan kepada kami, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu memberi maaf. Ya Allah, berilah kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kami, karena kebaikan mereka adalah kebaikan bagi rakyatnya. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, serta hinakanlah kufar dan musyrikin. Allahumma firli wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.